Pagi, Pak. Wah, Bapak suka olahraga juga nih. Pantesan Bapak sehat. Iya dong, udara di sini sangat sejuk sekali. Sayang kita lewatkan, karena udara sejuk itu baik banget untuk pernapasan kita. Kamu tahu nggak, Kresna? Pembangunan jalan ini adalah aplikasi dari materi yang akan Bapak ajarkan di kelas hari ini, yaitu tentang persamaan garis lurus. Wah, saya udah nggak sabar nih pengen dengerin materi dari Bapak. Kalau gitu saya pulang dulu ya, Pak. Biar saya mandi, siap-siap, cus lagi. Hati-hati, Kresna. Sampai ketemu di kelas ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dalam materi persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus yang akan kita bahas adalah tentang cara menentukan persamaan garis lurus dengan menggunakan grafik. Nah, lihatlah kemudahan-kemudahan apa nanti akan kita temukan di video pembelajaran kita kali ini. Perhatikan grafik yang ada di depan layar kalian. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah belajar tentang gradien, di mana garis ini miringnya ke kanan, berarti gradiennya positif. Kita tinggal lihat saja, ini nilai Y-nya 5, X-nya 3, maka gradiennya M sama dengan 5/3. Nah, untuk mencari persamaan garis ini, kita butuh satu titik. Karena gradien sudah ada, tinggal satu titik kita ambil, bisa nilai A atau nilai titik koordinat B. Terserah nanti yang mana kita gunakan. Nah, kita ambil salah satu titik A atau B, misalnya kita ambil titik A ya. Titik A ini 0,5, artinya X-nya 0, Y-nya 5. Maka kita substitusikan ke dalam bentuk umum, Y sama dengan MX tambah C. Sehingga 5 sama dengan, 5 itu adalah nilai Y, M-nya adalah 5/3, X-nya adalah 0, jadi 5/3 kali 0 tambah C. 5/3 kali 0 itu 0, sehingga 5 sama dengan 0 tambah C. 5 sama dengan C. Nah, kalau C sudah dapat, tentulah kita masukkan lagi ke dalam bentuk umum tadi. M-nya juga sudah dapat, sehingga kita gantikan M-nya di sini. Y sama dengan 5/3 X ditambah 5 ya. Sangat mudah banget ya, karena kita sudah belajar sebelumnya tentang gradien melalui grafik. Yuk kita simak yang berikut contohnya. Perhatikan gambar kita yang ada di depan layar kalian, di mana garis kita ini miringnya ke kiri. Garis kalau condong atau miring ke kiri, gradiennya negatif. Tinggal kita lihat saja Y-nya berapa di sini, 5, X-nya di sini berapa, 2. Maka gradiennya itu negatif 5/2. Nah, sekarang untuk mencari persamaan garis lurus ini, kita perlu satu titik. Nah, karena apa? Bentuk umum kita masih ingat kan? Itu Y sama dengan MX tambah C. Berarti M-nya sudah dapat, kita harus mencari nilai C. Bagaimana cara mencari nilai C? Nanti kita substitusikan M itu ke dalam bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Ambil salah satu titik A atau B. Misalnya kita ambil titik A, yaitu 0,5, M-nya sudah dapat negatif 5/2, lalu kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan garis, di mana bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Sehingga 5 sama dengan, dari mana datang 5? Dari nilai Y-nya ini 5, X-nya 0. Jadi X kita ganti, Y kita ganti dengan nilainya 5. Ini nilai M, MX artinya M kali X, X-nya 0. Sehingga nilai berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Jadi 5 sama dengan 0 tambah C, 5 sama dengan C. Dapatlah konstantanya 5. Nah, gradien sudah ada, C sudah ada, maka bentuk umum ini kita gantikan langsung di sini. Y sama dengan negatif 5/2 X tambah 5. Nah, gambar berikutnya, garis kita, ini kalian sudah harus paham ya, condongnya kemana? Condongnya ke kanan. Berarti meskipun dia di bawah berada di kuadran 3, tapi kita lihat condongnya ke kanan, maka gradiennya positif. Tinggal kita lihat saja Y-nya 2, X-nya 4, maka gradiennya 2/4.
Nah, untuk mencari persamaan garisnya, kita ambil seperti tadi, ambil salah satu titik ini. Boleh kita ambil titik A, atau boleh kita ambil titik B. Nah, di mana titik A ini koordinatnya kan 4,0, sedangkan B 0,-2. Nah, terserah kita mau ambil yang mana, kita ambil saja titik koordinatnya yang A ya. Kita ambil A atau B, misalnya kita ambil yang A, 4,0, gradiennya sudah dapat 2/4, sehingga kita masukkan lagi ke bentuk umum, I sama dengan MX tambah C. Nah, sehingga 0 sama dengan, 0 ini nilai Y, karena di sini Y-nya 0, ini kita gantikan, kita substitusikan ke sini. 0 sama dengan 2/4 kali X-nya 4, ya. Tambah C, 2/4 kali 4, 4 dengan 4 ini bisa kita coret ini ya. Bisa kita bagi ya, sama-sama dibagi. 4 dibagi dengan 4, yaitu tinggal 1. Sehingga 2 kali 1 itu 2. Kemudian ditambah C, dapatnya jadinya 0 sama dengan 2 tambah C. Nah, 2 tambah C sehingga C-nya negatif 2. Sudah dapat nilai C, sudah dapat nilai M, maka kita masukkan ke bentuk umum tadi. Y sama dengan MX tambah C. M-nya 2/4, berarti Y sama dengan 2/4X. C-nya negatif 2, berarti masukkan ke sini negatif 2. Jadinya Y sama dengan 2/4X min 2. Nah, apabila garis itu ditampilkan dalam bentuk grafik, bisa juga kita gunakan rumus umum yang lain. Rumus umum garis itu kan ada Y sama dengan MX tambah C. Bisa juga kita gunakan rumus ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menggunakan bentuk umum ini pada grafik ini? Sangat mudah. Kita lihat di sini. Ini X-nya nilainya berapa nih? X-nya negatif 6 ya. Sedangkan Y-nya negatif 3. Tinggal kita kalikan saja. Kita tukarkan. Ini negatif 6 ini kita kalikan dengan Y. Sedangkan nilai Y yang negatif 3 kita kalikan dengan X. Sehingga dia akan menjadi negatif 3X dikurang, ini dia, dikurang 6Y sama dengan negatif 3 kali negatif 6, atau negatif 6 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 3 kali 6, 18. Sangat mudah ya. Nah, untuk soal berikut kita gunakan juga bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, sehingga kita seperti tadi, di sini Y-nya nilainya 2, X-nya negatif 6, kita tukarkan. Yang Y kita kalikan dengan X, yang nilai X kita kalikan dengan Y. Berarti 2 ini kita kalikan dengan X, berarti 2X ya. Negatif 6 kita kalikan dengan Y menjadi negatif 6Y sama dengan 2 dikali negatif 6, yaitu negatif 12. Jadi seperti ini. 2X dikurang 6Y sama dengan negatif 12. Jadi sangat mudah kan? Mudah sekali, cepat ya. Oke, kita lanjutkan contoh gambar kita yang berikut ini. Sangat mudah. Kita menggunakan bentuk umum yang Y sama dengan MX tambah C ya. Kita akan gunakan rumus umum kita, Y sama dengan MX tambah C. Nah, bagaimana langkah kita untuk mencari M dan C-nya? Kalau M-nya seperti yang tadi, miring ke kanan berarti M positif, maka M-nya itu udah pasti positif. Kita lihat Y-nya berapa? 2 per Y per X. X-nya negatif 6, tapi kita nggak perlu risau dengan tanda negatif, karena kita udah sepakat miringnya ke kanan itu udah positif aja. Jadi kita pakai hanya nilai 6-nya saja. Nah, 2 per 6 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, menjadi 1 per 3. Nah, C-nya bagaimana? C itu adalah garis itu memotong sumbu Y
Di titik berapa itulah titik C-nya. Kalau garis yang dipotongnya, garis itu memotong pada titik 2, maka C-nya itu 2. Jadi sumbu Y dipotong oleh garis itu, itulah yang nilai C-nya. Jadi dapat di sini C-nya sama dengan 2. Ya kan? Berarti Y-nya sama dengan MX, M-nya 1/3, berarti 1/3X, C-nya positif 2. Udah selesai, mudah banget. Ayo tebak berapa gradien garis AB ini? Miringnya kemana? Ke kanan kan? Kalau ke kanan tadi gradiennya apa? Positif atau negatif? Positif, jadi M-nya tandanya nanti positif. Nah, positif berapa? Tinggal lihat saja Y-nya. Jadi M itu Y per X, Y-nya berapa? 2. X-nya berapa? 4. 2/4. Disederhanakan sama-sama bagi 2, yaitu 1/2. Nah, sekarang kita akan mencari titik C. Tadi C itu apa artinya? Garis memotong di sumbu Y. Nah, Y-nya berapa yang dipotongnya di sini sumbunya? Titik berapa memotongnya di sumbu Y? Yaitu negatif 2, berarti C-nya negatif 2. Sehingga kita masukkan ke bentuk umum tadi. Y sama dengan MX tambah C. Nah, Y sama dengan M-nya 1/2, X-nya di sini variabelnya ditambah C. C-nya negatif berarti dikurang 2. Udah selesai.